Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel, nah di episode kita kali ini, kita akan membahas satu ini. Kita membahas satu tema yang ada kaitannya dengan hijau-hijau, kayak gini nih. Wih, Hmm. iya dong. Apa Mas, Nah, hijau-hijau Mas? oke Biasanya nih. biasanya tanaman tuh. Iya betul, betul. Ini ada sebuah manuskrip nih, Liv, yang kayaknya sengaja dibuat untuk supaya tidak bisa dibaca. Nih, bayangin nih ada buku dari 600 tahun yang lalu, tulisannya itu tidak dikenal oleh umat manusia sepanjang sejarah apapun. Hmm. Udah gitu, di situ ada banyak-banyak sketsanya. Ada sketsa, lebih banyak yang tadi Alif bilang ijo-ijo. Dunia-dunia kayak tumbuhan gitu loh. Kayak dunia apa nih, kayak kingdom of flora, istilahnya dunia tanaman nih, masuknya kayak dunia tanaman. Karena sketsanya itu bentuknya kayak diagram-diagram yang kelihatannya tuh tanamannya kelihatan kayak sempurna banget, Liv. Kayak itu kayak bukan berasal dari dunia sini gitu, nggak ada lah referensinya yang kita bisa lihat bahwa ini benar-benar ada tumbuh di muka bumi gitu loh. Nah, terus udah gitu ada diagram-diagram yang menunjukkan ada perempuan nih Liv, ada yang dia ditabung-tabung gitu loh, ada tabung-tabung sama macam-macam diagram yang kelihatannya aneh gitu. Nah, kepemilikannya, mereka itu dimiliki oleh 4 orang kalau nggak salah ya, 4 orang dan 4 orang ini unik yang memiliki. Satu, dia itu biarawan, ahli kimia. Ahli kimia yang tapi akhirnya dia dituduh sebagai ahli sihir. Nah, terus kemudian ada lagi seorang kaisar yang sangat terobsesi dalam pencarian, philosopher stone gitu loh. Terus ada lagi seorang astrolog yang mengaku pernah berbincang-bincang dengan malaikat. Dan yang terakhir adalah kolektor buku, apa ya, buku langka lah. Mereka ini bukan orang-orang sederhana karena mereka benar-benar orang yang mau mencari, apa sih, ada misteri yang disembunyikan oleh dunia. Nah, mereka orang-orang yang pernah memiliki buku-buku ini. Nah, yang jadi menarik kan adalah gini, eee, apa sih, Liv, eee, isi dari buku ini, kenapa sampai sekarang orang nggak bisa mendekod itu menjadi satu pengetahuan lah buat masa sekarang. Mau AI, mau ahli-ahli sandi, nggak bisa menerjemahkan apapun dari itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua yang tercantum dalam buku ini ada teloletnya gitu kan. Nah, apakah semua yang tercantum di dalam buku ini, itu benar-benar ada di muka bumi atau dia katakanlah sebagai tanaman, dari alam spirit lah gitu, alam-alam apa, tanaman-tanaman ajaib gitu. Oke, Mmm, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya saya belum pernah baca buku itu tuh. oke. Saya saya malah belum maksudnya gini, belum, eee, baca manuskripnya, Betul, oh iya, karena kan kuno ya, enam tua lah ya, ya 600 tahun yang lalu, ya artinya kan udah lebih dari, 6 abad. eee, ya maksudnya udah lebih dari usianya Mas Anton lah gitu. Oh, iya iya iya, kan kita kan sama gayanya. Nah, cuman karena kita bahas tentang, apa namanya, Voynich, voynich itu, manuskrip, manuskrip itu, akhirnya saya juga jadi coba coba searching, setidaknya penggambaran gambarnya gimana, oh oke ketemu. Saya nggak baca sejarahnya, sama sekali. Cuman, waktu saya ngelihat dari gambar di internet, nggak tahu gimana tuh saya jadi ngelihat, ada seseorang di masa tertentu, dia itu lagi berjalan-jalan di berbagai macam wilayah, ketemu sama banyak hal, lalu awalnya dia tidak tuliskan, tapi bercerita dia bercerita. oke. Saya ngelihat itu
kayak perempuan, tapi kadang kayak laki. Oke. Saya agak bingung. Mmm. Tapi oke lah itu pokoknya seseorang, terus dia menemukan banyak hal, dia bercerita, "Oh, laki-laki tapi rambutnya panjang." Dan, eee, bajunya kayak baju zaman-zaman Yunani gitu, Mas, Yunani kuno, Oke. Greek, tapi bukan Yunani juga sih, tapi Mhm. nggak tahu apa, mirip-mirip lah kayak Mirip, gitu. oke. Dia dia tuh jalan-jalan di berbagai macam tempat. Saya nggak tahu apakah orang ini memang bisa dia punya kemampuan lebih, karena perjalanan dia itu ada kalanya di bumi, maksudnya ada kalanya di dimensi manusia biasa, Oh, masuk oke. hutan, masuk Iya taman, iya iya. ketemu orang siapa, ketemu hewan apa. Tapi ada kalanya di perjalanan-perjalanan yang lain, saya ngelihat dia itu masuk ke pintu, pintu itu menuju ke dimensi lain. Di Mhm. situ juga ada landscape, banyak landscape. Dia kalau masuk ke wilayah ini, terus nanti ketemu sebuah pintu, saya bilang itu sebuah pintu, padahal nggak ada pintu ya, Mhm tapi mhm. seperti sebuah gerbang, pintu, Portal gitulah. masuk ke sana, landscape-nya berbeda, dan itu udah bukan alamnya manusia. Ada kalanya di waktu-waktu yang lain, dia juga masuk ke tempat-tempat yang lain juga. Makanya dia punya banyak pengalaman. Oke. Waktu saya ngelihat secara spirit, eee, si tokoh ini, saya jadi inget, sedikit ya, eee, tentang kitab yang namanya Ajaibul Al-Makhluqat, Iya, tahu. itu, Tentang makhluk-makhluk ajaib. tentang makhluk-makhluk ajaib. Iya Cuman kan itu sudah ke sini eranya, iya udah setelah zaman Islam kan. iya. Nah, sementara yang ini, itu jauh sebelum peradaban-peradaban itu ada, dan kayaknya juga bukan zaman Masehi, Mas. Oh ya? Oh, Nggak lebih tahu tua zaman dari itu kapan ya? nggak tahu zaman kapan. Cuman cuman emang orang ini kayaknya punya kemampuan, dia bisa pergi ke tempat-tempat yang bukan alam manusia, itu yang terlihat ya, itu apa yang saya lihat. Oke Kalau ada yang punya pandangan beda ya nggak apa-apa. oke. Nah, kalau misalnya Mas Anton bilang di dalam manuskrip itu katanya banyak hal-hal yang, ini kayaknya bukan tanaman di bumi deh gitu, Ya kan karena udah dikonfirmasi ahli botanik. oke, Mmm, itu dia. Apakah mungkin dia ketemu tanaman gaib? bukan, tanaman Bukan? yang berada di dimensi yang lain. Oh, oke oke Karena oke. setiap dimensi itu, waktu dia masuk ke alam-alam yang lain, itu bisa beda-beda, Mas. Makanya dari pengalaman-pengalaman dia itu, akhirnya dia bercerita. Bercerita ke orang-orang terdekat, ya mungkin akhirnya menjadi sebuah catatan, gitu. Tidak bermaksud menjadi sebuah panduan sih sebetulnya, Oh kalau gitu, yang oke. berasa. Kayak jurnal apa diary gitu ya? Enggak, kayak bercerita, Mas. Oh, oke. Jadi kayak cuman, "Ini tadi saya ini, ngeliat ini, Oh, ya ya. ketemu ini begini loh." Jadi cuman untuk orang-orang terdekat. Mungkin Mhm. ada maksud pembelajaran di situ, tapi saya nggak dengerin ya. Oke oke. Cuman ngelihat, merhatiin gerak-geriknya aja gitu kan. Tapi saya yakin, di mana orang itu punya kemampuan dan bisa mendalami bidang tertentu, pasti dia tahu isi dari si Buku aspek itu apa, maksudnya apa gitu? maksudnya apa. Buku itu mungkin itu bagian dari isi kepalanya dia, Oh, oke oke. Bagian dari pengalaman ya bagian dia? dari Iya. bagian dari pengalaman dan isi kepalanya dia, Oh, heeh. gitu. Jadi, akhirnya wi dari situlah banyak hal-hal yang tidak biasa orang lihat, tapi dia tahu, tapi dia lihat. Karena bisa jadi kalau tanaman yang aneh, itu bukan berasal dari sini, Mhm mhm. bukan berasal dari Bumi? bukan Dimensinya bukan berasal manusia? iya dimensi manusia, mungkin itu Mmm, dari alam-alam sebelah oke oke. dan dia ngelihat itu, Mhm. gitu. Bisa aja sih mungkin dia bercerita tentang makhluk yang lain. Pasti ketemu tuh, Betul betul. kalau memang ketemu. Tapi karena dia terlihatnya itu lebih tertarik kepada, flora, Tumbuhan. tumbuhan, jadi pengkhususannya tentang itu, Tentang gitu itu? loh, Mmm. gitu. Dan ada masa di mana dia kayak juga bikin kayak ramuan, terus dibakar, terus ada juga dilarutin ke air, Oh, oke terus ada oke. juga diolesin gitu, Kayak dan tabib lain-lain lah. peracik ya?
Tragik. Saya jadi inget ada cerita di Nusantara, kalau zaman dulu ada seorang putri yang sakit ya kalau nggak salah, Mmm, terus, eee, entah rajanya, ayahnya atau siapanya dapat petunjuk untuk ngambil tanaman di, area selatan, di wilayah selatan, itu ada tebing, terus di situ ada tanaman deket sama burung walet, sarang burung walet, mhm, lalu itu obatnya mhm gitu, mhm, ada petunjuk itu. oke, Itu kan bagian dari keilmuan itu sebetulnya. hampir sama kayak begitu ya itu ya? Dan iya, dan, eee, lagi-lagi bukan cuman di berasal sikit apa namanya, pemahaman ilmu itu bukan cuma berasal dari, wilayah barat, Mmm, tapi di mana-mana ada, ada, gitu. Tapi mungkin beda bahasa lah ya, pasti beda beda bahasa gitu beda, kan. Kalau yang di situ namanya Voynich, Voynich, tapi itu bukan berdasarkan nama dia ya, iya, tapi yang terakhir. betul, namanya Voynich, tapi di tempat-tempat yang lain termasuk di Indonesia, di Nusantara, itu pasti punya nama yang berbeda, Mhm, tapi maksudnya sama oke. gitu. Bisa jadi ada kitab yang sama di berbagai belahan dunia Bisa jadi ada kitab yang berbeda, isinya sama, isinya sama. Oh, oke oke. maknanya sama. Oke oke. Nah Misalnya tentang tumbuhan misalnya. nah Liv, ini kan buku ini kan udah 600 tahun ya ada di sana ya, apalagi itu kan ditemukan di Eropa lah ya gitu, kok sampai sekarang nggak ada yang bisa menerjemahkan, itu sebenarnya kenapa sih? Ya karena Atau bahasa gini, apakah itu dia membuat buku itu sebagai jurnal pribadi, bukan sebagai sesuatu yang untuk dipublikasikan lah bahasanya. gini, di sejarah juga eee, ada masa di mana orang-orang yang punya kemampuan lebih itu akhirnya dihilangkan, Iya iya iya, di berangus iya, bahasanya, dilenyapkan. dilenyapkan Iya, dalam sebuah tragedi besar. betul betul, Beberapa kali kan ada di iya, sejarah Eropa Eropa salah ya, satunya. kebanyakan perempuan ya, Iya, karena ya ketika ada hal-hal spirit dari masa lalu yang masih terjaga, lalu ada kepentingan lain atau ada sebuah dogma yang lain yang muncul di tempat tersebut, akhirnya kan lama-lama tersingkir. Apalagi kalau orang nggak punya posisi kuat mmm, dan power mhm yang kuat, mhm, pasti ya akhirnya ya tersingkir juga. iya iya iya, Sebetulnya kan sama kayak di kita, hal-hal yang sifatnya budaya, udah mulai ditinggalin, spirit, iya orang akhirnya jadi nggak percaya. iya iya Kenapa? Ya karena menganggap semua itu klinik, iya, nggak rasional, nggak rasional. iya, Padahal itu sangat rasional dan mmm, itu justru menunjukkan, kekayaan dari sebuah bangsa betul betul, gitu, mmm, dan budaya yang luhur iya gitu iya, loh. Dan ternyata di tempat-tempat lain tuh kayak gitu juga. Mau di Eropa, mau di Amerikanya, mmm, mau di Cina, di mana pun, sampai di kita. Akhirnya ketika itu lama-lama terkikis, ya udah pembelajaran tentang budaya, budaya kan udah satu paket dengan yang lain-lain kan gitu. betul, Itu jadi lama-lama ilang, nggak ada yang nerusin, nggak lama-lama ada nggak ada yang yang nerusin. iya Akhirnya orang jadi nggak ngerti iya, tentang, heeh, ya jati diri bangsanya, jati mmm, dirinya kamu gitu. mhm, Akhirnya yang muncul malah yang negatif-negatif mmm, gitu. Misalnya kalau di barat kita sering dengar tentang kayak sekte-sekte iya iya apa, iya aliran-aliran iya, apa. Itu mmm, kan berbeda dengan yang leluhur mereka, jalankan ya? jalankan, Oh oke, yang leluhur mereka, apa namanya, titipin gitu, mhm mhm itu beda. mhm, Makanya ya sekarang kalau kita bicara mungkin tentang, eee, mitologi Yunani, Athena dan sebagainya, ke anak-anak muda di sana belum tentu mereka ngerti gitu. iya iya iya, Jangan-jangan malah beberapa orang di Indonesia yang lebih paham tentang tentang ini, karakter sana iya bisa jadi bisa, secara spirit, oke oke, kayak gitu sih sebetulnya. mhm, Itu juga sebenarnya pecutan buat kita juga, iya sih bener. gitu. Nah, Tunggu, tunggu, oke. maaf, bicara tentang buku, sebetulnya banyak Mas, buku atau kitab kayak gitu. Di sini? Bukan, di sebuah perpustakaan besar Oh, waktu itu Alif pernah datang yang ya? yang bisalah saya bilang itu perpustakaan di Sundaland, Mhm, di alam sana. Sebetulnya orang boleh masuk, tapi kalau udah masuk belum tentu boleh baca. mhm, Kalau udah baca, ya belum tentu orang bisa nganggep, memahami sepenuhnya. mhm,
Tapi emang ada banyak buku di perpustakaan tersebut. Bukunya macam-macam, termasuk buku-buku yang kayak tadi, Kayak gitu. kitab-kitab kayak tadi, Oh. kayak gitu. Dan itu diajarkan detail sekali di setiap buku-buku yang berbeda, gitu. Ternyata bukan cuman bacaan, tapi bisa praktekin. Oh, oke oke. Ibaratnya, kalau yang saya lihat, ibaratnya kalau ada orang habis baca itu, nanti di kehidupan nyatanya itu bisa melakukan sesuatu, tapi bertahap ya, gitu. Mhm, Lagi-lagi semua atas kehendaknya. iya, Cuman ya ada perpustakaan kayak gitu, dan bukunya banyak. banyak, aku jadi penasaran tuh gimana sih bahasanya ya, apa, para peneliti ya, atau jangan peneliti ya, siswa kali ya, para anak didik zaman dulu itu mencari ilmu tuh kayak gimana? Kalau kalau jadi ahli botani kan jadi kelihatan tuh, dia keluar masuk hutan, dia masuk dimensi yang lain gitu. Zaman dulu tuh kayaknya seru banget ya kalau untuk cari Seru ilmu ya aja, berarti ya seru. kan? Eh, mungkin bisa diceritain tuh sistem pendidikan di masa lalu kayak gimana, cari ilmunya tuh kayak gimana, mentornya kayak gimana kan gitu, itu menarik gitu. Nah, terakhir nih mungkin kayak, apakah ini juga yang jadi, apa ya bahasanya ya, jadi indikasi bahwa spirit hal-hal yang berbau spirit itu tidak banyak berkembang di Eropa. Makanya, mereka lemah secara spirit dan akhirnya terakhir-terakhir itu menginduk pada Nusantara yang akan jadi mercusuar dunia. Iya tadi, karena dalam beberapa masa ada sebuah tragedi yang Ya ya yang itu tadi, terputuslah jadi itunya ya. orang nggak percaya sama hal-hal budaya dan spiritual. Mhm, Orang anggapnya itu jadi kayak penyihir kan, ya itu betul, atau kayak ahli nujum, mhm, klinik dan sebagainya. Lalu ada banyak tragedi yang membumi hanguskan hal-hal itu, atau atau akhirnya tersingkir, ya jadi iya, jadi sedikit gitu kan. Ya contoh kayak Raja Arthur aja yang spiritualnya sangat tinggi, bersama dengan Merlin, penasihat spiritualnya, itu juga kan dikejar-kejar kan iya gitu iya, istilah. intrik politiknya banyak kali itu ya. Jadi apalagi yang lain yang nggak punya power. Oke, Jadi ya gitu, ya bersyukurlah kita sebagai orang Indonesia masih banyak kaitannya dengan budaya, budaya, betul, walaupun juga banyak terkikisnya iya iya, gitu, tapi ada bersyukurnya juga sih, oke oke. gitulah. Oke oke, Alif, paling tidak kita ada gambaran ya sebenarnya kitab-kitab ini ada di berbagai mungkin ada di berbagai macam budaya dan tradisi yang ada di seluruh dunia gitu ya. Mungkin, eee, memahami manuskrip ini mungkin juga bukan dengan intelektualitas ya, tapi dengan tingkat spirit ya, tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan mau menyelami ya, bahasanya, imajinasi dari orang yang menuliskan itu gitu. Bisa jadi kayak gitu. Bacanya pakai kejujuran hati Mas, katanya. Oh, oke oke. Itu dapat Itu. bocoran tuh, enak banget tuh. Oke, sobat time travel, coba deh kalian lihat lagi voice manuskrip itu, pakai kejujuran hati, dan coba kalian tuliskan apa yang kalian dapat persepsikan dari pembacaan kalian. Tulis di kolom komentar ya. Oke sobat time travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.